Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sara'a yakunna akraman nas falyattaqillah wa man sara'a yakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Shadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Ta'ala. Gimana kabarnya? Hari berganti dan kita sudah berada di tanggal 12 Dzulqa'dah. Kalau berada di tanggal 12 Dzulqa'dah, berarti hitung-hitungan 18 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat istimewa. Dan berarti pula 28 hari lagi kita akan ketemu dengan Idul Adha. Ada apa kalau Idul Adha? Ada apa? Nyate. Kayak gitu ya, itu yang teringat nyate nyembelih wedhus gitu dan seterusnya. Oke, kita sudah membahas tentang betapa mulianya Dzulhijjah pada pertemuan terakhir. Di antaranya ada amal-amal yang bisa kita canangkan, bisa kita rencanakan. Ada haji, umroh, ada puasa. Kita kalau bisa berbuat bajik yang banyak di 10 awal Dzulhijjah. Kenapa? 10 awal Dzulhijjah itu momen di mana amal kebaikan nilainya menjadi melebihi amalan jihad. Masya Allah. Padahal jihad itu adalah dirwatu sanam, puncaknya amal. Kok ini ada momen di mana amal kebajikan nilainya menjadi melebihi jihad? Kayaknya kita tidak boleh melewatkan. Kecuali hari-hari itu kita harus mencanangkan bisa berbuat bajik ini, berbuat bajik itu. Nah, makanya di antaranya yang bisa kita tunaikan apa? Puasa. Yang bisa kita tunaikan lagi apa? Mungkin perbanyak baca Quran. Bisa kita lakukan lagi apa? Lengkapi sholat rawatib kita jadi sehari 12 rakaat, sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat-sholat wajib. Ya, kalau bisa ditambahi sholat duhanya, kalau bisa diperpanjang tahajudnya, mumpung amal soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah itu disebut oleh Nabi itu sebagai a'dhamul a'mal ahabbul a'mali ilallah, amal yang sangat agung, amal yang sangat dicintai Allah. Amal apapun kalau dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Nah, terakhir kita belum sempat membahas amal yang paling besar kedua setelah haji dan umroh, amalan besar yang ada di bulan Dzulhijjah, yaitu apa? Kurban. Maka hari ini kita akan coba bahas itu. Kita akan semangati diri dengan kalimat pertanyaan nih, tema kita. Emang wajib sih seorang muslim menunaikan ibadah kurban? Kita akan jawab pertanyaan itu. Judulnya apa? Apakah wajib menunaikan ibadah kurban? Gitu kan? Inilah yang akan kita coba kaji di kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi penyemangat nantinya bagi kita semua insyaallah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin radhiyallahu, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita,
Teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang istiqomah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya. Begini Bapak Ibu. Bicara tentang ibadah korban, kayaknya tingkat partisipasi umat Islam dalam ibadah ini masih sangat rendah. Saya ulangi ya, kalau bicara tentang ibadah korban, tingkat keikutsertaan umat Islam untuk menunaikan ibadah yang satu ini masih sangat rendah. Saya punya data ini, sekalipun datanya agak telat karena ini data terakhirnya itu tahun 2018. Tapi kalau kita tengok trennya ya sebenarnya sudah meningkat, tapi masih sangat rendah. Nanti kita coba bikin persentase nih. Tahun 2016 jumlah sapi yang dijadikan ibadah korban mencapai 279.221. Ini di Indonesia. Di tahun 2018 meningkat menjadi 462.339, hampir naik 100%. Tapi ya nanti kita tengok persentase dari total umat Islam kayaknya masih rendah banget. Kerbau yang dijadikan 9 korban di tahun 2016 mencapai 7.535 ekor, di tahun 2018 menjadi 10.344 ekor. Kambing di tahun 2016 itu disembelih 650.583 ekor. Di tahun 2018 naik menjadi 793.052 ekor. Adapun domba di tahun 2016 disembelih 82.438 ekor. Di tahun 2018 naik hampir 4 atau 4 kali lipatnya ya, menjadi 238.853 ekor. Kalau di total ini jumlah hewan korban yang disembelih di tahun 2016 mencapai 1.019.777 ekor. Di tahun 2018 naik menjadi 1.504.588 ekor. Taruhlah kalau sapi itu patungan 7 orang, berarti tadi yang data terakhir tahun 2018 itu mencapai 500 ribuan, berarti jumlah sohibul korbannya 500 kali 7, berarti 3.500.000. Kalau di total semuanya, sekitar umat Islam yang ikut nyembelih korban di Indonesia tahun 2018 itu sekitar 5 juta muslim. Padahal jumlah umat Islam berapa se-Indonesia? Berapa? Orang ngerti yo, koncone dulure wong Islam orang ngerti. Sekitar 200 juta lah, taruhlah, karena hari ini jumlah penduduk negeri kita kayaknya mencapai 280 juta. Taruh 200 juta muslim yang nyembelih korban 5 juta. Berarti berapa persen? Berarti berapa persen? 2,5 sampai 3%. Baru 2,5 sampai 3% yang ikut korban. Tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Oh iya, masih sangat rendah ini. Berarti nyaris 97% umat Islam belum kurban, belum menunaikan ibadah yang satu ini. Sehingga kalau kita tengok, banyak wilayah di tempat sekitar kita yang masih krisis daging kurban. Masya Allah. Bangga, benar. Waalaikumsalam. Masya Allah, kita dapat jamaah tebih nih dari Panggang Gemiwang ini, Masya Allah ya, ini jumpa perdana. Ini juga karena ini kajian pertama setelah kita itu geser. Mungkin banyak saudara kita yang belum baca pengumuman bahwa pengajiannya geser hari Senin ini, makanya masih kayaknya baru 30% ini yang hadir. Nggak apa-apa, besok-besok semoga nanti semakin banyak gitu. Oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi tadi berapa tingkat partisipasi umat Islam yang ikut 9 korban? Sekitar berapa? 2,5 sampai 3%. Baru 2,5 dari umat Islam yang mencapai 200 juta, baru 5 juta tuh yang mau korban. Nah, berarti banyak umat Islam yang sama sekali belum berkeinginan, sekedar niat saja, tekad saja untuk berkorban, kayaknya belum. Niat saja belum. Ibu-ibu sudah punya niat untuk korban? Niat tok boleh nggak? Surah apa-apa, modalnya apa? Niat dhisik. Soal kemampuan kan nanti, itu urusan siapa? Urusan Allah.
Yang penting tugas kita gimana? Niat, tekad. Ya, makanya ini. Kenapa ini kok kayaknya banyak umat Islam yang kayaknya belum tertarik untuk menunaikan 9 kurban ini? Entah karena secara ekonomi memang belum mampu, atau jangan-jangan karena lemahnya kemauan. Jadi kuncinya gitu. Jangan-jangan bukan urusan ekonominya yang belum mampu, tapi karena kemauannya yang lemah. Nah, dari sinilah yuk di kesempatan sore hari ini coba kita kaji, ya. Sebenarnya kira-kira apa sih ya pentingnya menunaikan ibadah korban? Apa sih nilainya ibadah korban? Makanya kami tadi sekalipun judulnya mungkin sana korban ke wajib ora atau itu kan judul ya judulnya. Maka sekarang kita jawab dulu. Judulnya kita jawab. Apakah sembelihan korban itu wajib? Nah, kita jawab. Status hukum fikih ibadah korban. Begini Bapak Ibu. Ternyata ulama itu ada 2 pendapat tentang hukum sembelihan korban. Segolongan ulama berpendapat bahwa sembelihan korban itu wajib. Napa? Nek wajib berarti pripun? Nek wajib berarti kepripun? Harus sih maksudnya kepripun? Ya nek orang lakoni berarti dosa. Itu namanya wajib. Ya. Loh ini berarti nek orang lakoni 9 korban berarti dosa. Ya segolongan ulama berpendapat seperti itu. Di antaranya ulama-ulama pengikutnya Imam Malik. Di antaranya adalah menjadi pendapat pribadi Imam Abu Hanifah. Peletak pondasi ilmu fikih, perintis ilmu fikih, ya ini Imam Abu Hanifah berpendapat wajib. Termasuk ini menjadi pendapat Al-Lais Ibnu As-Sa'ad, ini ulama dari Andalusia. Termasuk menjadi pendapat ulama kontemporer Syekh Utsaimin juga berpendapat sembelihan korban itu wajib. Loh kenapa wajib? Nah, begini Bapak Ibu. Dalam kaidah fikih itu ada kaidah begini. Al-aslul fil amr wujubun. Hukum asal suatu perintah itu aslinya wajib. Jadi kalau di dalam Al-Quran ataupun Al-Sunnah itu kok ada perintah sesuatu, ya, entah perintah ini, perintah itu, perintah sholat, perintah puasa, perintah mungkin korban, perintah haji, perintah umroh, perintah infak, haji, zakat dan seterusnya. Hukum asalnya apa? Wajib. Sampai ada dalil yang melemahkannya sehingga kemudian berubah statusnya dari wajib menjadi sunnah. Nah, kelompok ulama ini berpendapat perintah wajib atau perintah korban itu tidak ada yang melemahkan dari wajib menjadi sunnah. Perintahnya di mana sih perintah kita disuruh korban? Coba ayat mana yang memerintahkan kita disuruh ibadah korban? Ada yang tahu? Ayat tengah ayat nopo? Pinter ini ibu-ibu. Surat Al-Kautsar. Apal? Sungguh apal kebangetan Pol. Inna a'tainakal kautsar. Terus? Nah, di situ perintahnya di situ. Inna sak temene ingsun a'taina maringi kelawan siro al-kausar, nikmat yang banyak. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Seakan Allah itu mengajak kita itu untuk merenungi betapa banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nek pun rumaos sudah terasa bahwa nikmat yang Allah limpahkan kepada kita itu banyak. Ayat keduanya Allah dawuh, Allah niku perintah, fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah demi Tuhanmu dan sembelihlah korban. Ada 2 perintah. Kita disuruh ngapain? 1 salat, 2 nahar. Nahar itu sembelihan. Oh berarti ini ada perintah. Kaidah fikihnya setiap perintah itu hukumnya wajib. Sampai ada dalil yang melemahkannya dari wajib menjadi sunnah. Dan menurut ulama ini nggak ada yang melemahkan, nggak ada dalil yang melemahkan, bahkan adanya menguatkan. Kenapa? Karena dalam satu riwayat Nabi niku ngendika, mangkana lahu sa'atun falam yuddohi, man sapa wonge
ya lahu sa'atun dheweke niku sekaomberan, omber rezekine, duwite akeh, duwe tabungan, deposito dan seterusnya, falam yudahi, kok ora gelem korban, wala yakrobanna musolana, sudah nggak usah deket-deket tempat sholat kami. Ini berarti ancaman. Ada orang duit, ada orang ternyata kaya, ada orang punya deposit, ternyata kok tidak mau nyembelih korban. Nabi ngancam, sudah nggak usah deket-deket tempat sholat kami. Makanya ulama-ulama ini berpendapat sembelihan korban itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi siapa? Yang lapang rezekinya. Islam sing rezekine omber, duwe duit kok ora korban, ojo dekat-dekat tempat sholat kami. Sehingga mereka mengatakan itu satu bentuk ancaman, berarti kalau nggak melakukan hukumnya dosa. Ini segolongan ulama. Tapi segolongan ulama yang lain berpendapat bahwa sembelihan korban itu hukumnya sunnah, sunnah muakkadah. Dan kalau kita tengok, ini menjadi pendapat jumhur fuqaha. Pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, ini juga menjadi pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ini juga menjadi pendapat Imam Malik rahimahullah. Tiga orang ini adalah imam-imam madhab fikih di dalam Islam, hukum Islam. Kecuali Imam Abu Hanifah, ini berarti tiga ini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik berpendapat sunnah. Termasuk ini kalangan Dohiriyah, Abdullah ibnu Hazm juga berpendapat sunnah. Sunnah berarti keberapaan? Sunnah berarti gimana? Dilakoni oleh ganjaran, ora dilakoni ora dosa. Jadi dilakoni ora, ya ora wong ora dosa. Kan pikirannya gitu. Tapi kita dudukkan dulu, kenapa ini sekelompok ulama kok justru, atau bahkan jumhur ulama kok berpendapat sunnah? Kenapa? Menurut ulama-ulama ini ada dalil yang melemahkan dari wajib menjadi sunnah. Iya, asal perintah korban itu adalah wajib. Washolli lirabbika wanhar, itu wajib. Tapi ada yang melemahkannya nih. Mereka berpendapat ada satu riwayat, ketika Nabi itu nyembelih korban, ternyata beliau niku sambil ngendiko, hada anni wa amman lam yudhahi min ummati, sembelihan ini dariku dan dari umatku yang tidak korban. Ternyata yang enggak korban, apapun alasannya, diniatkan atau Nabi itu meniatkan sembelihannya untuk orang-orang yang tidak korban itu. Seakan-akan kalimat itu menunjukkan toleransi. Oh, berarti ditolerir orang-orang yang tidak korban. Kalau ditolerir berarti bukan wajib. Makanya jumhur ulama berpendapat sunnah, bahwa sembelihan korban itu gimana? Sunnah. Artinya gimana? Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan tidak dosa. Oke, inilah dua pendapat ulama tentang hukum sembelihan korban. Kira-kira jenengan mau nderek ulama ingkang pundi? Nek kan milih, jenengan milih sing pundi? Lah sing sunah bae lah, menyong orang lakoni ora dosa. Kayak gitu? Ora apa-apa gitu kan gitu. Wong ini pendapat jumhur kok. Ini pendapat jumhur nih yang sunnah. Ya, cuma yang ingin kami ajak untuk merenungi begini. Yuk kita renungi. Apakah karena sembelihan korban itu hukumnya sunnah, kemudian kita menyepelekannya, kemudian kita tidak berusaha melakukannya, sehingga kemudian kita tidak pernah membuat tekad, merancang tekad atau berniat untuk menunaikannya? Ini yang kita renungkan. Oke lah, kita sepakat. Ulama atau jumhur ulama berpendapat sembelihan korban itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi apakah karena hukumnya sunnah, karena tidak dikerjakan juga tidak dosa, sehingga kemudian kita menyepelekannya, nggak pernah berusaha untuk menunaikannya, kita tidak pernah berniat dan kemudian merancang untuk melakukannya? Ini yang butuh kita jawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya ajak, yuk merenungi kembali surat Fatir ayat 32. Surat apa? Sudah pernah kita renungi?
Kayaknya sudah di beberapa majelis yang lalu-lalu itu kita sudah bahas nih. Yuk kita baca dulu nih surat Fatir 32 untuk menjawab pertanyaan ini. Begini Bapak Ibu, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa awrasnal kitabal ladzina istufaina min ibadina wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kita coba baca dulu artinya. Summa kemudian aurasna kami wariskan alkitab kitab itu alladzina stufaina kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsihi, maka sebagian di antara mereka mendolimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasidun, sebagian di antara mereka mengambil sikap pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah, sebagian di antara mereka bersegera di dalam berbuat kebajikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah satu karunia yang sangat besar. Nek maca terjemahannya tok mungkin urung mudeng. Tak cerita nih maksudnya kepripun. Begini Bapak Ibu, Allah itu memilih di antara hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran. Dalam konteks hari ini, dari 8 miliar penduduk bumi, ada 2 miliar yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Quran. Siapakah mereka? Halo, siapa mereka? Bingung nggak? Bingung nggak? Hari ini jumlah penduduk bumi berapa? Dalam konteks hari ini nih, kita coba memahami ayat ini dalam konteks hari ini. Jumlah penduduk bumi berapa? 8 miliar. Di antaranya dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran. Siapakah mereka? Halo, siapa mereka yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran? Kita, umat. Berapa jumlahnya umat Islam? Berapa jumlahnya sedunia? Berapa? 2 miliar. Dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran. Alhamdulillah nih, berarti kita termasuk di antara orang yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran. Nah, Allah lajeng ngendika, dari 2 miliar umat Islam itu, mereka mensikapi apa yang ada di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 3 kelompok. Sikap umat Islam terhadap Al-Quran dibagi menjadi 3. 1, faminhum dzalimun li nafsihi, di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Alkitab yaitu Al-Quran, mereka mensikapi dengan dzalimun li nafsihi, mendolimi diri mereka sendiri. Mendolimi diri mereka sendiri sih maksudnya gimana? Gitu kan? Orang yang ngerti neng Quran enten perintah ini, tapi dia mengabaikannya. Orang yang tahu di dalam Al-Quran ada larangan ini, tapi malah menerjangnya. Itu namanya mensikapi Al-Quran dengan dolimul linafsih, mendolimi diri sendiri. Siapa yang mendolimi diri sendiri? Siapa? Orang yang tahu di dalam Al-Quran ada perintah, tapi ora gelem nglakoni. Orang yang tahu di dalam Al-Quran itu ada larangan, malah diterjang. Itu namanya apa? Dolimul linafsih. Sekarang saya tanya, hari ini ada nggak model umat Islam yang kayak gitu? Oke, saya tanya, ada nggak umat Islam yang karakternya dolimul linafsih, tahu bahwa di dalam Al-Quran diperintah sholat, ora sholat, nang Quran diperintah kon puasa Ramadan, ora puasa Ramadan, nang Quran diperintah kon ini, kon itu dan seterusnya, pun tidak dia kerjakan. Sebaliknya, dia tahu di dalam Al-Quran ada larangan ini, larangan itu, malah diterjang. Ada nggak umat Islam kayak gitu? Ada nggak? Halo, piro? Banyakan mana antara yang taat dengan yang tadi dolim itu, banyakan mana? Loh, nuduh gitu jenenge. Tapi iya, kebanyakan zalim.
Oke ya, ini kelompok pertama. Jadi dari 2 miliar umat Islam yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran, sebagian dolimul linafsih, mendolimi diri mereka sendiri. Kemudian Allah ngendika kelompok kedua, wa minhum muqtasidun. Di antara mereka yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran, yaitu umat Islam, ada yang mengambil sikap pertengahan. Tengah-tengah, dolim banget ya ora, ning taat banget ya ora. Nek perintah wajib wis dilakoni, ning anggur sing sunah-sunah ada yang disepelekan. Nek larangan haram, orang ini menjauhi. Ning anggur sing makruh esih kebelan. Ada enggak umat Islam yang kayak gitu? Nang ngendi? Ayo mbuh nang ngendi kowe. Tapi menurut Allah seperti itu. Ada umat Islam yang karakternya seperti itu, muqtasidun. Jadi perintah wajib dia komitmen, tapi kalau perintahnya kok tidak wajib, ya masih hitung-hitungan. Kalau larangan haram, wah dia sudah takut banget, pasti menjauhi. Tapi kalau larangannya kok larangan makruh, ya masih santai-santai kemudian melakukannya. Ini muqtasidun. Nah, kelompok ketiga ini yang paling hebat. Wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah. Di antara mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Qur'an, ada yang sabiqum bil khairat, bersegera di dalam berbuat kebajikan, sregep banget ngene nindake ketaatan. Enten perintah ora peduli wajib, ora peduli sunnah, sregep ngene nglakoni. Enten larangan enggak peduli itu larangan haram maupun makruh, pasti dia jauhi. Inilah yang disebut dengan sabiqum bil khairat, orang yang bersegera di dalam berbuat kebajikan. Ada orang yang kayak gini? Ada? Ya naneng mbuh nang ngendi iki, Kayaknya nang Alkomar Center mbuh ana mbuh ora sing model kayak gini gitu kan. Makanya disebutkan dalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Oke, ayat ini kita garis bawahi. Jadi, menurut surat Fatir ayat 32, sikap umat Islam terhadap Al-Quran, terhadap perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran dibagi menjadi 3. Apa saja? 1, sebagian dolimul linafsih. Artinya apa? Mendolimi diri sendiri. Ada perintah di dalam Al-Quran disepeleke, ada larangan di dalam Al-Quran diterjang. Nomor 2, muqtasidun. Apa? Muqtasidun, mengambil sikap pertengahan. Perintah wajib dia tunaikan, larangan haram dia jauhi, tapi yang sunnah, yang makruh kadang masih disepelekan. Yang ketiga, yang bagaimana? Sabiqum bil khairat, sregep, cepet-cepet nindakaken amal kesaenan. Perintah apapun dia pasti berusaha menunaikan, larangan apapun dia berusaha untuk menjauhi. Ini sabiqum bil khairat. Nah, kita akan renungi. Ternyata sikap sikap umat Islam terhadap Al-Quran itu menentukan nasib mereka di akhirat. Sehingga dijelaskan nih, Nabi itu menjelaskan tadi istilah ada dolimul linafsih, ada muqtasidun, ada kemudian sabiqum bil khairat, itu menentukan nasibnya di akhirat. Nabi suatu saat ini sahabat Abu Darda itu midangat Rasulullah niku maos surat Fatir ayat 32 tadi. Makanya disebutkan dalam Musnad Ahmad ini. Nabi Darda qala, dari sahabat Abu Darda, dia itu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, suatu saat aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maos qala Allahu azza wajal. Maos firmanipun Allah azza wajal niki surat Fatir ayat 32. Summa aurasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah, dan seterusnya. Suatu saat Nabi maos ayat ini. Beliau itu kemudian menjelaskan begini. Fa amal ladina sabaku bil khairati fa ulaika ladina yadkhulunal jannata bi ghairi hisabin. Adapun orang-orang yang sabakum bil khairat tadi ya,
bersegera berbuat kebajikan. Apapun perintah di dalam Al-Quran langsung kerjakan, apapun larangan yang ada di dalam Al-Quran langsung ditinggalkan. Kata Nabi, orang yang seperti itu faulaikal ladzina yadkhulunal jannata bighairi hisabin, orang-orang inilah yang kelak akan masuk surga tanpa hisab. Pripun? Wong sing sregep, wong sing cepet-cepet berbuat kebajikan itu akan masuk surga tanpa hisab. Hebat napa mboten? Masya Allah, mulia banget, kepenak banget. Itu kan, yang lain dihisab, semua perbuatan ditanyakan, semua harta akan ditanyakan, segala kelakuan, ucapan besok akan ditanyakan. Ini ada orang yang kemudian sudah nggak perlu hisab-hisaban, wis sumungguh mlebet teng surga. Masya Allah, ini orang hebat banget ini. Kemudian beliau ngendika, wa amaladzina tasadu, adapun orang-orang yang mengambil sikap pertengahan, semangat sih semangat, tapi tidak sesemangat kelompok yang pertama, sabakum bil khairat. Fa ulaika yuhasabuna hisaban yasira, mereka inilah orang-orang yang akan dihisab dengan hisab yang mudah, diringankan. Hisab yang mudah itu yang gimana? Ada yang tahu? Dulu kan pernah kita bahas, hisab itu ada kondisi manusia kaitannya dengan hisab itu ada 3. Orang yang mendapatkan su'ul hisab, ada yang mendapatkan hisaban yasira, ada yang mendapatkan bahkan bisa masuk surga bighairi hisab. Nah ini kalau tadi bighairi hisab sudah paham, langsung lebu surga. Nah kalau hisab yasir itu yang gimana? Jadi begini, hisab yasir itu begini. Besok setiap kita itu akan dipanggil di hadapan Allah satu persatu. Nah, orang yang dapat hisab yasir itu begitu di hadapan Allah itu langsung dibukakan kitab catatan amal. Jenengan itu nanti akan disuruh ngaku. Kon ngeling-eling. Ata'rifu dzamban kadah. Kamu ingat enggak bahwa kamu itu pernah berbuat dosa ini jam sementen, menit sementen, tanggal sementen, bulan sementen, tahun sementen. Nggih ya Rob. Ingat enggak kamu pernah berbuat dosa ini? Ingat enggak pernah kamu berbuat dosa ini? Ingat enggak kamu pernah berbuat dosa? Semua dosa-dosanya itu disuruh ngaku. Coba kalau kita di hadapan Allah kemudian ditunjukkan bahwa catatan amal kita itu isinya dosa tok, kawit jenengan balik nganti sedane pun lirikan mata jenengan yang mengandung khianat ada catatane, jenengan grendengi tanggane ada catatane, jenengan ngapusi tanggane ana catatane, jenengan itu metil romboke tanggane ana catatane. Semua disuruh ngaku. Bahkan ngaji mangkat nganggo sandal jepit selen baline kok nggawa kerfil niku ada catatane. Dan itu kita disuruh ngaku, ata'rifu dzamban kada. Kamu ingat gak dosa ini? Orang ini ngaku, enggih ya Robi, enggih ya Robi. Wis pokoke ndlodhok wedi banget. Kenapa? Mesti nyong mlebu neraka, mesti nyong mlebu neraka. Kenapa? Isine dosa tok. Barang wis ngaku, wis wedine pol-polan, orang ini sudah gentar betul itu di hadapan Allah. Allah lajeng ngendika, qad satartuha fid dunya fa inni aghfiru lakal yaum. Dulu dosa-dosa kamu itu sudah aku tutupi dalam kehidupan dunia, dan hari ini semua dosa kamu aku ampuni. Wah, orang ini nangis-nangis, sujud-sujud, senang banget karena ternyata dia itu tidak dihukum dengan dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Inilah yang disebut dengan hisaban yasiro, hisab yang mudah. Mau? Sing meneng bae ora kebagian lho gitu. Ya Allah, kita butuh banget nih, kita itu banyak banget dosa nih. Kita berharap seperti itu, dosa-dosa kita itu ditutup sama Allah dan diampuni. Nah, kemudian beliau ngendika melih, wa amaladzina dzalamu anfusahum, adapun orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri, tadi enten perintah diterjang, enten perintah diabeke, enten larangan diterjang. Ini dzalamu anfusahum. Fa ulaika alladzina yuhasabuna yuhbasuna fitulil mahsyar. Orang inilah yang akan tertahan lama di mahsyar. Kenapa? Mendapatkan su'ul hisab. Apa itu su'ul hisab?
Kalau tadi kan hisaban yasiro. Ini yang ketiga, su'ul hisab. Apa itu su'ul hisab? Hisab yang buruk. Hisab yang buruk itu yang bagaimana? Dalam satu riwayat Nabi niku ngendika, manukisal hisaba udiba. Siapa yang dibantah dalam hisabnya, jenengan jawab kok jawabannya, argumennya tidak diterima oleh Allah, mesti disiksa. Inilah kelompok dolamu angfusahum. Jadi karena dia tidak punya argumen, kenapa dulu jenengan nggak sholat? Orang yang jawab, wong awake ya nu sehat, waktu juga luang, kok ora gelem sholat, berarti dibantah hisabnya. Kenapa dulu kok kamu itu tidak mau puasa Ramadan? Ternyata nggak ada udzur. Ya sudah, jawabannya tidak akan diterima. Kenapa aset kamu, harta kamu didapat dengan cara haram? Kalau nggak bisa jawab, ya sudah, orang ini pasti diadab. Nah, dari sini kita bisa simpulkan gini. Sikap umat Islam terhadap Al-Quran dibagi 3 dan menentukan nasib mereka di akhirat. Orang-orang yang mensikapi Al-Quran dengan mendolimi dirinya sendiri, maka mereka akan mendapatkan su'ul hisab, hisab yang buruk. Orang-orang yang mengambil sikap pertengahan terkait dengan perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran, kelak mereka akan mendapatkan hisab yang mudah, hisaban yasiro. Adapun orang yang bersegera di dalam berbuat kebaikan, mereka inilah yang akan masuk surga tanpa hisab. Sekarang saya tanya, ande jenengan kan milih, kinten-kinten jenengan milih di posisi mana? Kepengin sing di posisi sing pundi? Halo. Sing pundi, sing pundi? Yang ini apa pantes? Ya ora masalah, bukan milih kan boleh aja kan milih. Lah nyong anggar kepengin tak kepenginnya bihoiri hisab, boleh enggak? Boleh, wong kepengen kok. Soal nanti patut atau ora patut kan nanti kita sesuaikan diri, kan gitu. Oke, setiap kita, saya yakin kepenginnya masuk surga tanpa, kepengen masuk surga tanpa hisab, ya harus jadi sabiqum bil khairat. Lah sabiqum bil khairat niku sing kados pundi? Ya kudu dadi wong sing sregep nindakaken dawuhipun Allah, enggak peduli itu perintah wajib, enggak peduli itu perintah sunnah, tidak peduli itu larangan haram atau larangan makruh, ayo kita jauhi. Dari situ kaitannya dengan ibadah korban. Sekalipun sembelihan korban hukumnya sunnah, tapi kalau kita kepengen masuk kategori sabiqum bil khairat yang kelak masuk surga tanpa hisab, kayaknya kita mesti berusaha menunaikan ibadah korban. Kayaknya kudu usaha bisa korban supaya kita patut jadi kelompok sabiqum bil khairat. Siap? Pengen masuk surga tanpa hisab enggak? Lagi barang anggar kon dadi korban ta ya yang terima sing hisaban ya sirotok be pahala gitulah. Timbang metu duit 3 juta rekasa teman gitu kan. Ya berarti kita tidak punya tekad yang kuat. Butuh tekad kuat ini untuk masuk kategori sabiqum bil khair. Ini Bapak Ibu kaum muslimin arsadukumullah. Jawaban pertama, wajibkah kita menunaikan sembelihan korban? Kalau secara fikih tidak wajib. Tapi nek kepengen masuk surga tanpa hisab, kita kepengen masuk kategori sabiqum bil khairat, kayaknya kita harus berusaha menunaikan ibadah korban ini. 2. Korban mungkin tidak wajib, tapi korban itu bukti cinta. Apa? Korban itu apa? Cinta kepada siapa? Oke, saya tanya, Bapak Ibu cinta nggak sama Allah? Bapak Ibu cinta nggak sama Allah? Kayaknya semua jawabannya kompak, cinta. Tapi ingat, cinta bukan sekedar kata-kata. Betul? Sekarang saya tanya, ibu-ibu terima enggak nek bojone jenengan saben esuk ngomong, "Dek, I love you, Dek." Sore, "I love you, Dek." Besok paginya lagi, "I love you, Dek."
ngasuke maning I love you Dek. Ning duit ora tau diwehi, saben minggu raine geseng dikamplengi, gitu kan? Lah kayane kendilen jomplang ora duwe beras, bojone ya ora urus. Saya tanya, bojone jenengan cinta betul nggak kali jenengan? Kayane cinta gombal itu. Kayak gitu gak? Kados niku napa mboten? Cinta gombal kalau seperti itu. Arep ngomong sebenarnya sok I love you, I love you, I love you, tapi bareng bojone dikamplengi KDRT, bahkan mungkin tidak pernah dinafkahi lagi, ya jenenge ora cinta lah. Cinta apa sih kayak gitulah. Kayak gitu. Sama juga tuh kalau ada seorang istri bilang kepada suaminya, "Mas, Kanda, aku cinta sama kamu. Tapi kon Dek gawe kena kopi, gawe dewek. Dek gawe tengah ngelih gila, habis masak apa sih? Mana bareng madang yang dari masak dewek. Allah, umbah-umbah dewek, masak dewek dikongkon karo sing lanang blas ora tau gelem manut." Cinta enggak kayak gitu? Cinta gombal yang kayak gitu. Sama juga kalau kita itu ditanya, Bapak Ibu cinta enggak sama Allah? Cinta, tapi perintah Allah enggak pernah kita kerjakan, larangan Allah kita terjang. Ini yang kita maksud. Cinta itu memunculkan ketundukan, cinta itu memunculkan ketaatan, cinta itu memunculkan keagungan, siap berkorban untuk yang dicinta. Makanya kayaknya kita tuh butuh tuh sinau dengan orang yang sudah sukses membuktikan kecintaannya kepada Allah. Siapakah dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sinaunya kali sinten? Nabi Ibrahim. Kenapa kok kita harus sinau kepada beliau? Beliaulah orang yang sukses mendapatkan gelar Khalilullah. Kenapa? Kekasihnya Allah. Jadi manusia yang berhak mendapatkan gelar Khalilullah niku jankur dua manusia tok. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita akan belajar cinta dari Nabi Ibrahim. Allah uji Nabi Ibrahim itu dengan berbagai macam ujian. Salah satunya saja nih, yaitu apa? Saat beliau diperintah untuk nyembelih putra tercintanya, Ismail. Kita runtutkan dulu nih. Kisahnya ada di dalam surat As-Saffat ayat 100, 101, 102. Begini, Bapak Ibu kaum muslimin dan rahimakumullah. Yuk coba kita telusur ke belakang. Nabi Ibrahim itu sudah sekian lama berumah tangga, belum juga dikasih momongan. Kira-kira sedih nggak ya? Sudah berumah tangga lama, belum dikasih momongan, sedih nggak? Kayaknya sedih tuh, karena salah satu sumber kebahagiaan itu ketika kita itu punya momongan, berumah tangga punya momongan, gitu kan? Sehingga orang itu mungkin siap mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, berbagai macam terapi, yang penting bisa punya keturunan. Ini Ibrahim sudah sedemikian lama, bahkan fisik beliau sudah mulai lemah, umur beliau itu sudah mulai menua, belum juga dikasih momongan. Sehingga kemudian beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Saya tanya, beliau sudah sepuh, fisik sudah lemah. Dikabulkan enggak doa beliau ini? Dikabulkan enggak? Dijawab oleh Allah di dalam surat As-Saffat ayat 101. Fabasyarnahu bihulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Artinya doanya Nabi Ibrahim itu dikabulkan sama Allah. Sekalipun prosesnya tidak dari istri pertamanya, Sarah, tapi ternyata dari istri kedua beliau. Siapa? Hajar. Siapa? Ya, dari Hajar inilah lahir seorang putra bernama Ismail. Sebenarnya juga langsung diuji. Begitu lahir, bukannya kemudian bisa menikmati hidup bersama. Allah perintahkan agar Hajar dan Ismail itu dihijrahkan ke suatu tempat yang kelak akan menjadi cikal bakalnya kota Mekah. Padahal beliau Nabi Ibrahim itu tinggalnya di Hebron, Palestina. Hebron ke Mekah itu jaraknya sekitar 1.500-an kilometer. Disuruh pindah ke situ. Akhirnya betul, Nabi Ibrahim kemudian antar Hajar beserta Ismail yang masih dalam usia susuan sampai di tempat yang pada waktu itu Mekah belum ada apa-apa. Nggak ada, jangankan tanaman, rumput aja nggak tumbuh. Jangankan air Zam-Zam itu belum muncul. Munculnya kan nanti setelah Hajar sampai di situ. Makanya disebutkan wadin ghairi dzar'in, lembah yang di situ tidak ada sumber kehidupan, tidak ada tanaman, diletakkan di situ.
Sampai akhirnya Ismail pun beranjak gede. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail itu menginjak usia sa'ya. Sa'ya itu usia di mana seorang anak sudah mulai bisa bantu-bantu orang tua. 10, 11, 12, 13 itu mulai bisa bantu-bantu orang tua. Allah uji Ibrahim. Kan? Betapa senangnya sekian lama berumah tangga tidak dikasih momongan, kemudian tumbuh sampai usianya itu kemudian bisa bantu-bantu orang tua. Allah perintahkan Ibrahim supaya menyembelih putranya sendiri. Coba bayangkan. Dan Ibrahim tahu betul ini perintah Allah, tidak bisa dielak. Sehingga suatu saat Ibrahim datang menemui putranya, jauh-jauh tuh 1.500 km. Kalau 1.500 km kayaknya dari Anyer ujung kulon Pulau Jawa sampai ke Bima Nusa Tenggara Barat, jaraknya seperti itu jauhnya. Ya, sampai di sana kemudian Ibrahim itu bilang, ya bunaya ini aro fil manami ani adbahuk. Wahai anakku, saya kok diperintah di dalam mimpi supaya nyembelih kamu, nak. Coba bayangkan. Satu, sebagai orang tua, gitu kan, jangankan nyembelih anak tercintanya, andai dengar anaknya terluka, kecelakaan saja, saya yakin sedih pol-polan. Betul? Andai ada orang tua yang mendapati anaknya kecelakaan dan meninggal, saya yakin hatinya hancur. Ini bukan kecelakaan, ini bukan meninggal karena mungkin terluka kecelakaan tadi, disuruh nyembelih anaknya sendiri. Dan ini Ibrahim tahu ini perintah Allah dan tidak bisa untuk ditinggalkan. Ujian yang sangat berat. Bagi Ismail ini juga ujian banget. Wis ramane adoh-adoh 1.500 kilo, ora tahu WhatsApp, ora tahu transfer, ora tahu ngirim duit, ora tahu ngirim paket, teka-teka ngomong, nak saya datang ke sini diperintah nyembelih kamu, nak. Jajal nek jenengan dadi Ismail kira-kira perasaane kepripun? Wis tahu ngirim ora, WhatsApp yo ora, teka-teka malah arep nyembelih gelut sisan bae mayola ramane gitu kan. Kayaknya gitu ya, kalau anak milenial ya kayaknya langsung ramane ditantang gelut sisan ini. Tapi Nabi Ibrahim juga masih sangat bijak nih. Sekalipun beliau tahu bahwa ini perintah Allah tidak bisa ditolak, beliau masih minta pendapat putranya. Fangdur madataro, bagaimana pendapatmu nak tentang perintah Allah ini? Ini yang kemarin pas acara parenting kita petik hikmahnya juga. Kebaikan apapun yang mungkin dimiliki orang tua yang diinginkan untuk anak-anaknya, cobalah anak kita diajak dialog. Jangan kemudian karena kita orang tua wis ngurung-wangsa bener, kemudian kita itu sifatnya memaksakan diri, enggak. Ibrahim tahu ini perintah Allah, nyembelih dia itu adalah perintah Allah. Ibrahim tahu ini enggak bisa ditawar, tapi tidak kemudian datang jauh-jauh dari Hebron kemudian bawa golok langsung disamber Ismail itu kemudian dibacok, enggak. Nanya dulu, fangdur madataro, bagaimana pendapatmu, nak? Tapi ya wong anak Nabi dan belum lahir saja kan sudah disebut hulamin halim, anak yang amat sabar. Maka jawabannya pun sangat menggentarkan. Qala ya abatif almatukmar. Ismail jawab, wahai bapak, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Masya Allah. Ismail siap menjalankan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minasabirin. Insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Sabar menjalankan perintah Allah sekalipun konsekuensinya nyawanya lepas. Sabar menjalankan perintah Allah sekalipun dia harus mati. Inilah kesabaran yang luar biasa. Makanya sabar kan ada 3. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar ketika ditimpa musibah. Sabar yang paling hebat itu sabar untuk menjalankan perintah Allah. Apalagi konsekuensinya kehilangan nyawa. Ismail siap. Masya Allah. Semakin mantap Ibrahim untuk menunaikan perintah Allah itu. Akhirnya disiapkan golok. Dia sasak tajam-tajamnya. Ismail dituntun, ditutup matanya, cari tempat di mana dia itu akan menunaikan apa yang diperintahkan Allah. Begitu Ismail dibaringkan, golok sudah mau ditempelkan, setan datang.
Him. Jago bangetan lah. Masa wong tua nyembelih anake dhewek. Macan sing galak bekayane ora gelem lah mangan anake dhewek. Kebangetan temen wong tua ku nyembelih anake dhewek. Sing ngomong siapa? Setan. Karena setan itu tujuannya apa? Jangan sampai ada manusia itu taat sama Allah dengan bahasa yang kesannya halus. Lah ora patut temen enggane wong tua enggane nyembelih anake dhewek. Bandem sama Nabi Ibrahim, jebret, cari tempat lain lagi, kemudian mau ditunaikan lagi, setan mendatangi lagi dengan berbagai macam bujuk rayu supaya tidak menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim tegar untuk menjalankan perintah Allah itu. Akhirnya betul. Golok sudah ditempelkan di leher. Detik itulah Allah tahu bahwasanya Ibrahim memang orang yang sangat taat. Qad shaddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan perintah di dalam mimpi itu. Wa fadainahu bidzibhin adim, maka kami ganti Ismail itu dengan seekor kibas yang besar. Itulah asal mula sejarah sembelihan kurban. Tapi pelajaran yang bisa kita petik dari kisah itu apa? Ibrahim buktikan kecintaannya kepada Allah bukan sekedar kata-kata. Ibrahim buktikan kecintaannya kepada Allah dengan siap mengorbankan milik paling berharganya, yaitu siapa? Anak. Betul bahwa anak itu milik yang paling berharga dari orang tua? Betul? Atau menurut jenengan lebih berharga harta bendanya jenengan? Tuku vario anyar tenggo anake krungu-krungu jeret tabrakan nang prapatan, sing ditakokna anake kepriwe apa enmeke kepriwe? Sing ditakokna pertama napa? Kayak enmeke rusak apa ora kayak gitu. Kayak gitu. Berarti kayaknya lebih tresna karo enmek timbang anak gitu kan. Kalau kita kan nggak peduli tuh enmeknya, yang penting anak saya itu sehat nggak, selamat nggak, kayak gitu. Bahkan yang namanya orang tua itu mungkin siap habis hartanya, yang penting anaknya itu bisa bahagia, bisa sehat, bisa selamat. Bahkan yang namanya orang tua itu siap mungkin kehilangan nyawa, yang penting anaknya itu bisa kemudian hidup. Ibrahim siap tuh korbankan milik paling berharganya, diperintah untuk nyembelih anak, beliau pun tunaikan. Maka Ibrahim berhak atas gelar Khalilullah. Kita nggak mungkin capek kepada gelar Khalilullah, tapi kita buktikan bahwa kita itu betul-betul cinta kepada Allah. Dan ternyata baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah tidak ada satu perintah pun kita disuruh nyembelih anak kita. Enggak, kita hanya disuruh menyisihkan sebagian harta kita. Tanggal 10 Dzulhijjah belilah hewan korban, tunaikan sembelihan. Cukup bahwa itu satu bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Dari situ korban mungkin tidak wajib Bapak Ibu, tapi ini bukti cinta. Dari situ yuk pancangkan niat untuk berkorban. Siap? Nyong kudu teyeng korban. Yuk ucapkan. Nyong. Karo ngepel. Ora Dzulhijjah ngesuk yang Dzulhijjah ngemben, tapi sudah punya niat dulu. Nyong kudu tayang korban. 1, 2, 3. Amin ya robbal alamin. Insyaallah. 3. Kurban mungkin tidak wajib, tapi korban itu wujud syukur. Wujud apa? Dan ini penting, kita wujudkan syukur kita kepada Allah. Coba yuk kita renungi lagi surat Al-Kautsar. Ayat pertama gimana? Inna a'tainakal kautsar. Artinya apa? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Seakan-akan Allah itu mengajak kita bermenung. Bapak Ibu coba tengok-tengok nikmat sing pun Allah paringaken dumateng kula panjenengan 1 tahun ini. Bukankah sangat berlimpah? Andai kita mungkin 1 bulannya itu dapat gaji 5 juta, 1 tahun berarti 5 kali 12, 60 juta. Itu yang nominal. Belum sing tonggone aweh kacang lanjaran seunting, belum tonggone sing aweh beras 2 kilo, urung tonggone sing aweh duku, urung tanggane yang ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu. Masya Allah, banyak banget rezeki yang sudah Allah kasih kepada kita.
Belum lagi badan kita masih dikasih sehat tuh, paru-paru masih bisa menyerap oksigen, jantung kita masih bisa memompa darah, ginjal kita masih bisa menyaring darah, pankreas kita masih bisa menghasilkan insulin, lambung kita tidak kebanjiran asam. Coba kalau satu organ tubuh kita saja nggak berfungsi dengan baik, kayaknya butuh duit untuk obat nggak? Oh, berarti sehat itu sebenarnya kekayaan yang luar biasa. Andai satu organ kita tidak berfungsi saja, kayaknya harus masuk ke rumah sakit dan mungkin butuh biaya yang mungkin tidak sedikit. Bahkan kita masih dikasih nikmat yang lain. Kita dikasih rumah tangga yang tentrem, sakinah, mawadah, warahmah, itu nikmat. Bahkan kita dikasih anak-anak yang taat penurut, itu adalah nikmat. Coba kalau dapat nikmat, mbok disyukuri. Lah syukur itu dengan apa? Syukur itu dengan amal, bukan hanya sekedar lisan mengucap alhamdulillah tok, urung cukup. Syukur itu dengan amal. Mila Allah dawuh, "Fasholli lirabbika wanhar," maka salatlah demi Tuhanmu dan sembelihlah korban. Itu wujud syukurnya. Cuma sayangnya kebanyakan kita jangankan syukur, bisa merasakan nikmatnya Allah saja kadang nggak mampu. Betul? Anane ngangluh tok. Sebab sing ditonton wong sing luwih nikmat, lah kae tanggane malah ngedak gawe lantai loro, nyong omahe lah endep ngeteprek segondang kayane paling ala ngene nyong. Malah pakai ke keramike dideder diganti granit, alah nyong nembe jen kur dicortok nganggo semen blekutuk banget lah, nyong paling rekasa kayane nang gondang gitu kan. Lah kayak batire malah wis tuku Avanza, kene be motor be utuk-utuk lah jan kayane nyong paling rekasa banget. Ini namanya kita orang yang tidak mampu mengenali nikmat, sehingga adanya cuma mengeluh. Kalau sudah mengenali nikmat saja nggak bisa, apalagi bersyukur. Dari sini sebagai penutup di sore ini saya ajak lagi lah. Kalau tadi belajar cinta dari Nabi Ibrahim, kali ini saya ajak belajar syukur dari Mbah Poniem. Masih kelingan Mbah Poniem? Yuk coba kita tonton lagi bersama yuk. Yuk kita dengarkan. Oke. Kita dengerin ya, suaranya agak kecil tapi kita dengerin. Begini ceritanya, si Ustadz tadi itu cerita tentang Mbah Poniem. Mbah Poniem itu di desanya itu termasuk warga yang paling tidak mampu di desanya. Nih kita perhatikan, ini rumah beliau Mbah Poniem. Ya, temboknya bata merongos, rung dilepo. Terasnya nggak pakai kanopi. Nih, kursi yang ada di teras rumahnya bukan kayu jati, amben wae kayane yon wis bodol. Ini beliau Mbah Poniem, rumahnya seperti itu. Makanya ini adalah warga yang paling tidak mampu di kampungnya. Tapi menarik. Oke. Ternyata ketidakmampuan Mbah Poniem dalam urusan ekonomi tidak membuat Mbah Poniem itu untuk menunaikan ibadah korban. Bahkan hampir setiap tahun beliau pasti korban. Ini Mbah Poniem ini, Masya Allah. Ini wajahnya ya, kita lihat yuk wajah beliau. Oke, saya tanya. Nek sikil kados niku, sikil wong sugih apa sikil wong pelarat? Nyuwun ngapunten, mbok enten sing tersinggung anu meh pada kados niku. Saya tanya, wong sugih apa wong melarat? Udah jujur aja. Mbah Lapis kados niku mboten Mbah Lapis. Nah sikile wong sugih kan glowing gitu kan. Ya wong anu biasa nganggo lulur, mungkin nganggo bedak dan seterusnya ya mungkin glowing. Iki yo wis busuk, meletek-meletek, sandale wae sandal jepit, swalo, selen meneh gitu kan. Kayane utuh wong sugih, nonton jarike wae jarike yo anu mlekuduk. Coba tengok tuh jaritnya tuh. Masya Allah. Coba ditengok tuh.
Coba, kalau beliau itu mau alasan untuk tidak korban, ku jenanu patut banget Mbah Pon, ya ora korban, ki ora ana wong protes. Kenapa? Rumahnya itu lantainya belum disemen. Dapurnya itu temboknya gedek bolong-bolong. TV randuwe, kulkas randuwe, HP randuwe, sepeda motor randuwe, bahkan beliau itu ya tinggal di rumah itu sendirian. Dan ini kitchen setnya ya kayak gitu, kitchen setnya. Urung nganggo keramik apa ono wastafel apa terus kompor gas apa terus nganggo panci mungkin pressure cooker napa-napa mboten. Sesederhana ini kondisi beliau. Dengan kita ini kaum muslimin. Mbah Poniem usia 75 tahun, tinggalnya di Dusun Ngerendeng, Desa Sumberoto, Donomulyo, Malang, Jawa Timur. Yuk, beliau tidak ngeluh dengan rumahnya yang sederhana, dengan fisiknya yang lemah, dengan umurnya yang sudah menua. Ternyata beliau punya komitmen ngingu cempe, ngarit, bensuk beniso korban. Bagaimana dengan kita? Korban adalah wujud syukur. Korban mungkin tidak wajib, tapi kalau kita kepengen masuk surga tanpa hisab, kayaknya butuh kita buktikan bahwa kita itu adalah masuk kategori sabiqum bil khairat. Korban adalah bukti cinta, karena cinta bukan hanya sekedar kata-kata, butuh bukti, butuh ketaatan, ketundukan, pengagungan, pengorbanan untuk yang dicinta. Dan yang ketiga, korban adalah wujud syukur seorang hamba kepada Robnya. Dia nyadar bahwa selama ini nikmat yang Allah sudah limpahkan sedemikian banyak, maka mestinya kita balas dengan sholat, dengan melaksanakan sembelihan kurban. Inilah kaum muslimin kaji perdana kita di Senin ini. Semoga menjadi penyemangat. Belum bisa korban Dzulhijjah ini, setidaknya kita sudah punya rancangan. Aku tak nabung, aku tak nabung, aku tak tuku cempe, aku tak ini, aku tak itu, bikin arisan korban atau bikin tabungan korban, dibikin. Tadi supaya kita tidak kalah dengan Mbah Poniem. Demikian kaum muslimin, wallahu a'lam bishawab. Karena ini sudah sore, mungkin ada agenda lain. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.